kata-kata hari ini fans MU. Hadirin Jumat yang berbahagia, hal yang paling membosankan di dunia ini adalah menunggu. Menunggu lawan yang seimbang buat MU. Maguire, gokil, ngegolin bisa, assist bisa. Ini kayaknya next nih dia main sebagai right winger nih guys. Sudah, nih ya tadi di posisi dia nih, dimana dia mendapatkan bola di sudut kanan guys. Dia bisa aja loh sebenarnya kayak kasih ke Garnacho tadi, dimana kayak ya lo lah, itu tugas lo. Lo adalah winger, go assist, go ngapain kek. Itu bukan tugas gue. Tugas gue adalah kembali ke kotak penalti aja, karena gue yakin nih tim butuh sosok yang tinggi besar untuk menyundul gitu loh. Tetapi dia dengan ketenangannya dia, dengan berusahanya dia dan pantang menyerahnya dia ke sana, dia puter lagi, dia ke sana, dia puter lagi, sampai akhirnya dia dapat space buat dia crossing, and then dia crossing, and then dia ketemu Ugarte, kepalanya Ugarte sundul, akhirnya kena Casemiro sundul, gol. Semua berkat Harry Maguire. Hadirin Jumatan yang berbahagia, terutama buat lu pada para fans Manchester United yang nonton pertandingan tadi. Setelah Manchester United berhasil melumat habis Athletic Bilbao dengan skor 3-0 di kandang Bilbao. Ini gue jadi ketagihan gini boy, bahas Liga Eropa jadi ketagihan gini nih. Mari kita bahas jalannya pertandingan yang menurut gue babak pertama lumayan seru, tensinya tinggi, tapi beber anti klimaks di babak kedua. Let's go kita bahas. Manchester United turun dengan formasi 3-4-2-1. Dimana menurut gua nih boy, gua kagak nonton MU week by week ya. Cuma gua kurang suka aja nih kalau misalnya Garnacho main di kanan kayak begini nih. Karena menurut gua dia lumayan pemain yang nggak punya speed sekencang itu untuk bisa run wide with the ball. Atau bahasa gampangnya bawa bola ke samping habis itu kirim crossing ke tengah. Udah gitu temennya Mazraoui nih, yang dimana menurut gua sebagai seorang wingback itu masih kurang eksplosif. Beda sama si Dorgu di kiri yang bener-bener atributnya wingback banget. Bang, kapan bang? Katanya lu pengen bahas bedanya wingback sama fullback bang. Kapan bang? Nanti gue jelasin, tenang aja, oke? Sementara Bilbao turun dengan formasi 4-2-3-1 on paper, dimana sebenarnya di babak pertama nih Bilbao bener-bener pegang kendali permainan sebelum terjadi insiden yang harus mengeluarkan seorang Dani Vivian. Pertanyaannya, apakah itu layak kartu merah boy? Jawabannya adalah layak. Walaupun sebelumnya sempat kelihatan sekilas ya, kalau bola kena ke tangan Garnacho, tapi Garnacho kan posisinya lagi jatuh tuh, jadi nggak dianggap handsball nih harusnya setahu gue. Dan posisi dari Højlund itu sedang dalam posisi dokso. Dokso apaan bang? Kepanjangannya adalah denying obvious goal scoring opportunity. Atau bahasa gampangnya nih, itu bola udah pasti gol tapi ada kontak pelanggaran. Orang terakhir. Makanya itu jelas banget straight red card. Gol pertama Casemiro sundulan yang dimulai dari aksi individunya Maguire. Bisa loh seorang bek tengah segede gini ngasih gocek-gocek lalu crossing, gokil. Gol kedua penalti Bruno Fernandes, dan gol ketiga juga nggak kalah keren ya, assist dari si Ugarte. So far ini menurut gue kemenangan yang cukup meyakinkan nih untuk MU bisa menatap leg kedua di Old Trafford nanti. Sebagai orang yang bukan fans MU yang nggak nonton MU week by week nih, tetap menurut gue harus hati-hati untuk leg kedua ya. Karena bukan gak mungkin Bilbao bersama Valverde ini itu bisa bounce back di leg kedua nanti. So, selamat kemenangan buat MU ya. Gue bukan fans MU tapi glory Man United buat kalian semua, oke? So, menurut kalian terkait dengan pertandingan malam kali ini, tulis di bawah ya. Terima kasih berada, jangan lupa di follow untuk update sepak bola selanjutnya. Bye. Pandit favoritmu ketagihan bahas bola Eropa, boy. See you. Kukira keras, ternyata kertas. Pantesan aja ya Goat Anthony di Liga Spanyol mainnya bagus. Ternyata peringkat 4-nya aja kayak gini mainnya. Lu taruh Leicester ya, taruh Nottingham di Liga Spanyol, juara Liga Spanyol. Kita kasih kata-kata keramat dulu ya. This is King back, King MU is back. Mana itu yang barusan kalah sekali. Masih Hala Madrid kan, masih Hala. Nih, mau menang, mau kalah. Belum kalah nih bos di Eropa bos. Pesan buat Amorim ya, surat terbuka untuk Amorim. Leg kedua kalau bisa yang main U15 aja. U15 ya. Nah kalau bisa itu Maguire jadiin winger, Garnacho jadiin back, Onana jadiin gelandang. Karena tadi tuh ya asisnya dari Maguire, Ugarte, Casemiro tuh
Gelo mode apa itu Maguire tuh ya? Oh iya Bang Emyo, saya ada saran ya. Kita kan udah menang 3-0. Plus nanti leg kedua di kandang mainnya. Kalau bisa 1 golnya kasih aja buat Arsenal. Kasian ya, takut nggak juara UCL, takut ngarep-ngarep ya. Kita kasih aja 1. Oh ya guys ya, buat kalian user-user game gak ada pintu, gua saranin farmingnya ke sini ya guys ya. Dijamin skill Anda menjadi skill pro player. Langsung aja gas. Fans MU kayaknya nonton MU musim ini di Europa League aja deh. Premier League nggak usah nonton lagi, di Europa League aja kayaknya lebih membahagiakan dan lebih nyaman kayaknya daripada di Premier League. Tersiksa mulu, sedih terus, nangis terus, kesel terus, misu-misu terus. Mending di Europa League kan. Aman, sentosa, clear. Tidak disangka, tidak diduga Manchester United menang 3-0. Emang lo orang semua ada yang nyangka United menang 3-0. Gue mah kira seri aja udah bagus. Ini menang 3-0. Dan terima kasih sama wasit yang keputusannya benar-benar objektif. Karena itu tadi memang layak penalti dan layak kartu merah. Dan tanpa diduga Manchester United ya bisa dibilang sudah menginjakan 1 kaki di San Mames. Tinggal kita tunggu leg kedua, semoga Manchester United tidak aneh-aneh dan tidak terkena remontada. Dan tanpa tifo, Manchester United mainnya luar biasa. Bantai-bantai weh, bantai-bantai. Ini yang dinamakan definisi tanpa ampun, no mercy ya guys ya. Set dah ya, tim setan menang 3-0 lawan Athletic Bilbao di Liga Jeruk ya guys ya. Lu pada bisa lihat itu permainan tim setan bener-bener improve banget ya guys ya. Di Liga Jeruk mereka tuh pakai mode 2008 weh. Set dah itu si siapa namanya, Lindelof, si Garnacho, si Casemiro, Ugarte, benar-benar solid banget. Set dah, dan seperti biasa gitu ya, Kang Kebab gendong-gendong banget ya guys ya. Dan kali ini Højlund nggak rada-rada aneh gitu. Si Højlund lumayan oke lah di match kali ini coy ya. Kalau kayak gini cara coy, ini tim setan bener-bener untung banget ya guys ya. Bener-bener untung banget. Masalahnya di kandang Bilbao mereka tuh menang 3-0 buset. Dan di kandang tim setan di Old Trafford gitu, mereka tinggal parkir tank juga udah pasti menang. Set, nah kalau kayak gini cara coy ya, kayaknya tim setan bisa juara Liga Jeruk. Anjir, mereka bisa masuk UCL musim depan weh. Set, dah gimana menurut lo pada coy match tim setan ini lawan Athletic Bilbao guys? Kalau menurut gue sih jujur aja coy, ini bener-bener improve banget MU coy ya. Beda banget sama di Liga coy. Kalau di Liga tuh mereka kayak orang bengong. Kalau di Liga Jeruk buset dah itu pakai mode 2008 weh. Benar-benar tidak bisa berkata-kata guys. MU kalau di Liga Eropa itu emang beda banget. Sangar pol. 3 goals, 2 kali kena tiang, Maguire tiba-tiba menjelma jadi winger. Udah deh pokoknya malam ini luar biasa guys. Jujur ya, gue tuh sebenarnya gak nyangka banget kalau misalkan MU itu mampu menang di kandangnya Athletic Bilbao dengan gap goal sebanyak ini. Mengingat mereka adalah tim dengan defense terbaik di Spanyol. Correct me kalau gue salah ya guys. Dan pressingnya mereka emang auto gila-gilaan banget. Pemainnya juga cepet-cepet banget. Dan kelihatan banget di 15 menit pertama MU tuh sebenarnya kesulitan banget buat keluar dari pressing ngototnya Bilbao nih. Tapi emang yang memecah konsentrasi dari Bilbao tuh adalah gol pertama dari MU. Dan itu dimana menurut gue adalah MU tidak menyerang terlalu banyak. Tetapi MU cukup efisien dalam mengambil chancesnya nih. Dan untuk gol pertama emang gokil sih. Si Maguire menjelma tiba-tiba jadi winger. Digocek-gocek dengan komposnya dia, dengan ketenangannya dia. Terus dia habis itu crossing. Maguire bisa crossing dengan secantik itu langsung ke kepalanya Ugarte. Dan Ugarte menyambut, lalu bolanya datang ke Casemiro. Dan Casemiro langsung sundul masuk ke gawang. Bener-bener gol pertama itu adalah gol yang cukup mengagetkan gue. Karena Maguire bener-bener tenang banget. Gol kedua udah dapat penalti, dapat kartu merah pula si Bilbao-nya. Jujur ya guys, kalau soal ini gue adalah tim yang merasa bahwa penalti dan yellow card itu cukup. Tetapi ya udah, I'm not complaining. Gue nggak komplain juga guys, karena ini cukup menguntungkan Manchester United di mana mereka mendapatkan kartu merah. Dan tentunya gol kedua tidak harus banyak dibahas lagi dan lagi. Our captain yang selalu tenang banget dengan teknik dan ketenangannya dia selalu berhasil untuk membuahkan gol dari titik penalti ini.
Gol ketiga sih, itu adalah back heel yang cuantiknya pol banget dari Ugarte ke Bruno Fernandes. Dan lagi-lagi nih, emang kalau misalkan Bruno udah man to man sama kiper dengan tekniknya dia, ketenangannya dia emang persentasenya tuh besar untuk membuahkan gol, guys. Jujur ya, kalau gue pribadi, gue merasa di game ini nih sebenarnya MU bisa ngegolin lagi lebih banyak, dan menurut gue bisa sampai 5 gol, apalagi tadi ada dua tendangan, yang satu tendangan dari Mazraoui yang kena tiang atas, dan satu lagi sundulan dari Casemiro yang kena tiang kiri. So sebenarnya technically MU bisa jauh lebih tenang lagi karena punya defisit gol 5 gol nih sebenarnya. Tetapi ya tidak apa-apa, gue juga tidak komplain karena 3-0 ini tetap di luar perkiraan BMKG, guys. Dan tentunya ini adalah bekal yang cukup bagus, motivasi, booster kepercayaan diri dan segala macam lah untuk second leg di Old Trafford minggu depan. Yeay, balik lagi. Gimana guys? MU Bilbao guys. Di babak pertama emang gila banget pertandingan. Kartu merah, penalti segala macam. Babak kedua masih slow aja. Dengan hasil ini, menangan atas Bilbao ini, MU kemungkinan besar akan masuk final jika tidak ada kejadian yang luar biasa di babak lagi di leg kedua di Old Trafford nantinya minggu depan. Ini mengulang kesusahan MU bisa masuk final ketika tahun musim 2017 ketika masih zaman Mourinho. Waktu itu kita juga lawan wakil atas Spanyol Celta Vigo, kita menang di semifinal, dan di final kita juga menang lawan Ajax. Nah, kemungkinan besar andaikan MU lolos dan juga smooth akan kemudian lawan Tottenham Hotspur yang di match sebelah udah menang 3-0. Jadi menurut kalian gimana guys, pertandingan lawan Bilbao bagus atau enggak? Terus seberapa yakin lu pada masuk final dan juara nantinya? Tulis di kolom komentar ya guys. Bye. Ngeri lawan Athletic Bilbao. Ada William bersaudara. Ngeri kebantai mereka. Ini William bersaudaranya mau dipulangin sekarang atau mau dipulangin di Old Trafford nanti? Coba. Ini dengar-dengar Athletic Bilbao ini katanya keras gitu loh. Kalau dengar-dengar fans sebelah nyebutnya ya. Cuman kok digas jadi 3-0 gini. Tapi wajar sih ya. King MU. Gimana? Ya, satu-satunya klub yang belum terkalahkan di Europa League gitu. Ini sampai final juga. Ya, mau sekarang ngangkat piala ya apa nanti? Oke, ya kan, kita kalem aja. Karena ini baru 3-0 ya, belum 5-0 di Old Trafford ya. Jadi, kita tunggu kedatangan Athletic Bilbao dan William bersaudara ini di Old Trafford gitu ya. Jadi segitu aja lah ya, awak mau tidur dulu nih, oke? Malam-malam makan better. Cakep. Mau dibantai apa surrender? Set dah, gacor banget Bruno bener gacor banget anjing. Jago banget walaupun awal-awal pastinya pada kaclep tapi endingnya menyala banget. Set dah. Yuk let's go, tambah lagi sampai selusin dah. Sampai setengah lusin. Set dah. Please ini buat panitia, nanti kalau masuk UCL langsung ketemuin sama tim-tim yang jago-jago. MU butuh lawan yang sepadan ya guys ya. Manchester United bantai Athletic Bilbao 3-0. Apa benda ni weh? Jujur cakap abang pun terkejut bai. Ingatkan stadium berhantu, mana tahu satu lagi taman permainan kanak-kanak. Easy bro. 20 minit pertama memang stres Bilbao yang lebih bahaya dan pressing gila sampai pemain kita nampak gugur. Nasib baik kita ada otai La Liga Casemiro. Serius guys, sejak Ruben Amorim ambil alih, dia ni antara pemain terbaik kita. Sepanjang game member main relax je, langsung tak ada tekanan dan membantu kita menukar mood permainan. Man of the match Nico Williams, Lamine Yamal, bro, itu semua budak susu berbanding dengan Harry Lindo Maguire. Comel tu tengok lori 10 tan gentel lepas pemain Bilbao. Mantap. Secara keseluruhan hampir semua pemain kita perform hari ini. Bruno Fernandes 2 biji gol, captain performance. Garnacho dari minit pertama asyik beri masalah kepada defense Bilbao. Dan Højlund juga ada impact positif dalam serangan Manchester United. Defense juga solid dan Onana boring gila, tak diuji langsung. Kedudukan Manchester United sekarang agak selesa untuk masuk final Europa League. Adakah korang dah bau trofi pertama kita musim ini? Komen GG MU kat sini.